Oke, baik. Jadi record sudah dimulai ya teman-teman. Jadi kita mau langsung mulai saja untuk presentasi dari makalah kami, di mana sudah dibuat dalam bentuk PPT juga. Jadi tugas besar kami sekarang berjudul Smart City, Teknologi Keamanan dan Pendeteksi Bencana, Produk Inovasi BMKG 4.0. Di sini kita mau mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah wawasan umum dan kecerdasan informatika. Jadi sebelumnya kita tuh kelompok 7 ya. Jadi langsung aja ini sudah menambahkan PPT juga. Bisa di next. Oke. Jadi ada anggota-anggota dari kelompok kami, di mana di sini ada Salman sendiri di paling atas, 1966, kemudian ada Rani, 1910, maaf, 1962, kemudian ada Fabian, 1922, kemudian ada Sano, 1968, di sini dari saya sendiri, Glenn Zakarias, 1926, dan kemudian terakhir ada Kak Lutfi, yaitu 1910. Bisa di next. Langsung masuk ke chapter 1, pendahuluan. Jadi untuk pendahuluan ini akan dijelaskan oleh teman kami, Fabian. Silakan, kepada Fabian dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Pada zaman ini, perkembangan teknologi sangatlah pesat dan terjadi di segala penjuru dunia saat ini. Tentu, sebagai manusia, kita harus mampu untuk beradaptasi terhadap kondisi yang ada di sekitar agar tidak tertinggal zaman. Next. Di zaman globalisasi ini, hampir semua hal menjadi mudah karena banyaknya ide-ide tercipta berkat kemampuan manusia dalam berpikir kreatif dan inovatif, termasuk kemampuan manusia untuk terus bertahan hidup. Next. Sekarang terus bermunculan inovasi-inovasi baru demi keselamatan hidup umat manusia, sehingga kita semakin merasa aman. Memang menarik bila di era seperti ini, sekarang teknologi bisa mempermudah, bahkan menyelamatkan hidup banyak manusia. Next. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang memiliki perubahan cuaca tidak stabil, sebab Indonesia terletak pada garis khatulistiwa, juga garis cincin api Pasifik. Next. Indonesia terletak di garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan hujan. Di mana di saat musim kemarau, Indonesia rawan terhadap kebakaran hutan, dan pada saat musim hujan, Indonesia rawan terhadap banjir. Next. Untuk itu diciptakan BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Next. Berikut adalah teknologi deteksi bencana yang dibawakan oleh BMKB, yaitu INATUS atau Indonesia Tsunami Early Warning System 4.0 untuk mendukung keselamatan dan ancaman gempa bumi dan tsunami. Kemudian ada GeoHotspot BMKG untuk monitoring peringatan dini kebakaran hutan dan lahan. Kemudian ada Info BMKG yang memberikan layanan informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi secara lebih presisi dan akurat. Next. Untuk rumusan masalah pada makalah kami yaitu yang pertama adalah apakah ada teknologi terbaru untuk mengatasi bencana di sekitar kita? Dan yang kedua, bagaimana cara Indonesia mengantisipasi serta menanggulangi bencana ataupun kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia? Next. Dan tujuan dari makalah kami yaitu yang pertama memberikan informasi tentang perkembangan serta inovasi-inovasi teknologi 4.0 untuk mengatasi bencana yang terjadi di sekitar kita. Dan yang kedua, memberikan informasi tentang cara Indonesia melalui BMKG tentang antisipasi dan penanggulangan bencana. Next. Manfaat dari makalah kita yaitu satu, memberikan gambaran teknologi terbaru yang ada di sekitar kita untuk mengantisipasi dan penanggulangan bencana. Dan yang kedua, memberikan masukan serta informasi terkait teknologi keamanan dan pendeteksi bencana, juga informasi mengenai cara Indonesia mengantisipasi serta menanggulanginya. Next. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Fabian ya untuk menjelaskan terkait pendahuluan untuk bab 1 tadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 2 nih. Di mana bab 2 ini menjelaskan tentang tren teknologi dan dasar teori. Jadi untuk dasar teori ini akan dijelaskan oleh Kak Lutfi. Kepada Kak Lutfi mungkin dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan dasar teori. Sebelum itu, apakah suara saya terdengar? Masuk, Kak. Oh ya, terima kasih. Jadi di sini ini ada beberapa foto dari
bencana alam yang ada di Indonesia. Contohnya ada seperti kebakaran hutan, banjir, dan tanah longsor. Kemudian ada gempa bumi, menimbulkan guncangan yang dahsyat pada wilayah sekitar epicenter dengan magnitudo yang relatif besar. Bencana susulan seperti tsunami dan tanah longsor seringkali juga dapat menimbulkan korban dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian ada United News 4.0. Indonesia adalah negara yang termasuk dalam kategori negara yang dengan kerentanan besar terhadap bencana terkait tsunami. Sebabkan aktivitas tektonik atau gempa bumi, akibatnya 150.000 meninggal pada tahun 2018. Karena kurangnya teknologi peringatan dini tsunami di Indonesia dan minimnya kesadaran masyarakat akan sinyal tsunami. Kemudian sini konsepnya adalah meninggikan tingkat keselamatan kita dari bencana gempa bumi dan tsunami. Dipercaya 10 negara ASEAN dan 28 lainnya, produk ini melampirkan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang berbasis vokal mekanisme sumber gempa bumi. Mekanisme ini dilengkapi dengan informasi bentuk patahan lempeng tektonik yang dapat membantu pengambilan keputusan informasi tsunami yang berasal dari 17.000 skenario tsunami yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Mekanisme ini dilengkapi dengan animasi formulir skenario tsunami dengan menggunakan algoritma matematika. Inovasi tersebut menggunakan zona waktu pengiriman informasi berdasarkan wilayah poligon. Hal ini meningkatkan standar operasional prosedur dalam penentuan pengiriman informasi ke NTWC. Informasi yang diberikan adalah potensi ketinggian, waktu tiba tsunami, dan daerah terdampak. Kemudian hasilnya BMKG dapat menganalisa dan memproses verifikasi data variabel kemungkinan tsunami serta gempa bumi di bawah 5 menit. Kemudian ada Geospo BMKG 4.0, Karhutla atau kabut asap dari riset Kemenkes 2015. Proporsi terbesar penyakit karena kabut asap adalah ISPA sebesar 83,92%. Kabut asap ini juga berdampak negatif terhadap lingkungan. Jadi ini contohnya dari identifikasi Karhutla Moody's pada tahun 2009 sampai 2008. Dan ini hasil dari grafik dari penelitian cuaca ONI, DIMI, dan indeks kekeringannya. Kemudian ada metodenya yaitu analisis spasial dan temporal. Terdapat perbedaan karakteristik spasial dan temporal seperti titik panas di Pulau Sumatera berdasarkan ciri-ciri topografi, fase ENSO, dan musim hujan serta kemarau. Hujan orografis yang disebabkan oleh topografi pegunungan di Aceh dan pantai barat Sumatera berakibat titik akses yang terbatas pada daerah-daerah tersebut. Sehingga oleh karena itu penggunaan Geospot BMKG 4.0 adalah dalam memantau peringatan dini Karhutla serta kemungkinan penyebaran kabut asap. Berkat ini memungkinkan BMKG menentukan hotspot yang lebih presisi dan real time. Kemudian ada Info BMKG 4.0. Merupakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan ketika terhubung dengan internet pada perangkat smartphone yang kita pakai masing-masing. Sehingga sangat mudah untuk digunakan karena sedang kita menggunakan smartphone sehari-hari. Info BMKG yang memberikan layanan informasi cuaca iklim dan gempa bumi secara lebih presisi dan akurat. Produk ini dilengkapi dengan info pengamatan hari tanpa hujan berturut-turut sampai terjadinya hujan kembali pada daerah yang teramati. Dilengkapi juga dengan perkiraan serta analisa curah hujan dalam beberapa hari ke depan dan bisa juga memberikan informasi terkait sebaran titik api dan dihasilkan setiap 10 menit dari satelit cuaca Himawari 8. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat dimudahkan dalam mendapatkan informasi tentang kualitas udara, perakiraan cuaca, iklim, dan gempa bumi yang terjadi di Indonesia. Berikut fitur-fitur info BMKG, yaitu perakiraan cuaca, peta cuaca, cuaca maritim, cuaca bandara, cuaca jalur mudik, cuaca event, peringatan dini cuaca, gempa bumi, kualitas udara, titik panas,
siaran pers BMKG, dan serta notifikasi pemberitahuan dari BMKG. Kemudian aplikasi tersebut telah ditautkan dengan website dan berbagai akun media sosial BMKG, mulai dari Twitter, Instagram, Facebook, sampai YouTube, guna mempermudah penyebaran informasi yang lebih komprehensif bagi pengguna. Baik, selanjutnya saya serahkan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak atas penjelasannya ya terkait bab 2 tadi untuk dasar teori dan tren teknologi. Di mana sudah jelas ya berarti kita sudah memiliki tren teknologi dan dasar teori yang dimana kita mendasari bencana untuk tugas besar kami. Jadi untuk ke bab 3 ini akan dibagi-bagi dari beberapa teman kami untuk presentasinya. Mungkin aku pertama kali untuk melakukan presentasi, silakan kepada Satria Siano untuk menjelaskan presentasi bab 3-nya. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dan menjelaskan bab 3 bagian masalah. Bisa di next. Ya, jadi masalah pada implementasi. Next. Yang pertama ada Ignatius atau Indonesia Tsunami Early Warning System. Alat pendeteksi dini tsunami berupa pelampung atau buoy banyak yang malfungsi karena jarang dilakukannya perawatan dan penggantian. Walaupun buoy bukan menjadi komponen utama dalam faktor penentu dari sistem peringatan, seharusnya dilakukan perawatan alat secara berkala dan penggantian alat yang rusak. Lalu sebelumnya pada tahun 2005, BPPT dan Geomar Jerman sudah meletakkan 2 buoy di perairan Samudra Hindia Barat, daerah Sumatera pada misi Giteus. Akan tetapi setelah 2 bulan beroperasi, kedua alat ini bergerak dikarenakan tali yang menjadi pengikat putus dan diketahui penyebabnya. Untungnya, kedua alat yang berpindah posisi tersebut pada akhirnya ditemukan kembali. Lalu peristiwa tersebut terulang lagi pada tahun 2006. Akhirnya BPPT merakit kembali alat buoy itu dan menjadi sistem dummy yang dipekerjakan pada akhir tahun 2006 di daerah Pulau Jawa dan Sumatera. Bisa di next. Kemudian masalah berikutnya adalah hal ini masih terfokus oleh peristiwa gempa di laut serta pemodelan skenario. Dampaknya tidak semua kejadian tidak dikenali datangnya ke daratan oleh sistem, apalagi yang letak wilayahnya sangat dekat dengan sumber gempa. Next. Selanjutnya ada G-Hotspot BMKG 4.0. Sistem FDRS atau Fire Danger Rating System masih didasarkan pada sistem FYI atau sistem FWI atau Fire Weather Index dari Kanada yang mana hanya 2 indeks saja di dalamnya. Resolusi spasialnya hanya 27 km sehingga secara spasial petanya tidak sangat akurat. Sistem FDRS ini memperkirakan karhutla untuk menentukan tingkat bahaya dari potensi kejadian kebakaran dan penyebarannya. Sistem menentukan tingkat bahaya karhutla melihat pada pengetahuan ilmiah tentang kemungkinan mula kebakaran yang diolah dari hasil pengamatan operasional. Inti FDRS yang dibuat di Indonesia adalah sistem Fire Weather Index. Ya, bisa di next. Selanjutnya ada info BMKG 4.0. Tampilan yang dipakai dari aplikasi info BMKG 4.0 ini terlalu simpel dan kurang menarik. Pelaksanaan belum paripurna, server sering down, terkadang lama dalam memproses informasi, fitur kurang lengkap, kurangnya pembatasan untuk anak di bawah umur, dan kurangnya penyaringan konten. Informasi aplikasi terkadang terlambat diterima oleh pemakai aplikasi. Akibatnya kendala dari BMKG atau bisa dikarenakan kendala jaringan data seluler pemakai aplikasi. Ya, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Cano ya untuk menjelaskan tadi bab 31-nya. Sekarang lanjut ke analisa perkembangan teknologi bab 32 yang akan dijelaskan oleh Saudari Rani. Mungkin Rani bisa langsung Oke, terima kasih moderator. Jadi saya akan melanjutkan tentang analisa perkembangan teknologi. Next. Oke, jadi yang pertama ada Ignatius atau Indonesia Tsunami Early Warning System 4.0. Jadi Ignatius ini memanfaatkan inovasi teknologi 4.0 untuk memperkuat sistemnya. Versi terbaru menggunakan sistem berbasis vokal mekanisme atau mekanisme sumber gempa bumi. Nah, mekanisme ini dilengkapi dengan informasi bentuk patahan lempeng tektonik yang dapat membantu pengambilan keputusan informasi
yang berasal dari 17.000 skenario tsunami yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Next. Nah, jadi berikut adalah gambar dari desain Ignatius. Nah, jadi diambil sebuah penampang melintang dari Pulau Jawa ke arah selatan hingga Samudra Hindia. Nah, untuk menganalisa pergerakan seismik dibutuhkan jaringan GPS. Kemudian untuk menganalisa tsunami dibutuhkan jaringan pengamatan laut, yaitu pelampung dan pengukur kenaikan air laut. Hasil identifikasi di laut dan darat yang sudah dicatat dikirim ke Pusat Pengamatan Nasional dengan komunikasi satelit. Next. Ketika terjadi gempa bumi, gelombang seismik merambat melalui interior bumi dan dicatat oleh jaringan seismograf. Catatan gempa difungsikan dalam memastikan lokasi serta kekuatan sumber gempa. Jika data analisis memperlihatkan parameter gempa mencakup kriteria kemungkinan bencana tsunami, lokasi di laut magnitudo 7,0 skala Richter dan kedalaman kurang dari 70 km, maka Pusat Peringatan Tsunami Nasional atau daerah akan menyiarkan peringatan potensi tsunami dan kemudian akan disiarkan dengan berbagai cara, termasuk mengaktifkan sirine. Peringatan kemungkinan tsunami diikuti dengan konfirmasi terjadinya tsunami berdasarkan data deteksi tsunami oleh sensor pelampung atau meter pasang surut. Next. Selanjutnya ada geohotspot. Pada versi sebelumnya, titik panas dideteksi menggunakan satelit polar, Terra atau Aqua dengan resolusi spasial 1 km serta pengamatan sebanyak 4 kali dalam sehari. Pada GeoHotspot 4.0 menggunakan satelit geostasioner Himawari 8 dengan resolusi temporal tinggi yaitu setiap 10 menit dan resolusi spasial yang lebih baik daripada produk satelit sebelumnya. Next. Untuk inovasi yang lebih baru, BMKG meluncurkan Spartan atau Sistem Peringatan Kebakaran Hutan pada tahun 2020. Spartan menggunakan FWI atau Fire Weather Index yang telah dikalibrasi indeksnya menggunakan catatan historis kondisi kebakaran hutan di Indonesia. Next. Dari 2 indeks yang sebelumnya diterapkan, sekarang bertambah menjadi 6 indeks kerentanan, yang terdiri dari 3 indeks kekeringan lapisan tanah dan 3 indeks perilaku api. Resolusi data spasial yang lebih tinggi dari sebelumnya, 27 km menjadi 10 km untuk masukannya. Data observasi yang lebih rapat ini didasarkan pada stasiun pengamatan BMKG yang dikombinasikan dengan data remote sensing. Next. Selanjutnya ada info BMKG. Sesudah melakukan penyebaran kuesioner secara langsung pada 100 peserta kuesioner yang merupakan mahasiswa Universitas Mataram, didapat data yang selanjutnya dianalisis untuk dimasukkan ke dalam kategori penggunaan aplikasi info BMKG yang meliputi kategori tinggi, sedang, dan rendah. Next. Nah, jadi berikut adalah tabel dari hasil penelitiannya. Nah, jadi berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi info BMKG secara garis besar tergolong sedang, sebesar 72%. Sebab mayoritas responden menggunakan aplikasi info BMKG hanya ketika muncul notifikasi tentang gempa saja atau pasca gempa di smartphone mereka. Next. Selain itu, sebagian besar responden hanya membaca informasi tertentu, yaitu informasi tentang gempa bumi yang pernah terjadi di sekitarnya. Responden juga lebih suka membagikan tangkapan layar informasi berita dari aplikasi ke aplikasi perpesanan instan dan media sosial daripada membagikannya secara langsung melalui aplikasi. Next. Nah, jadi data-data yang ada di dalam info BMKG ini berasal dari BMKG sendiri, sebuah badan resmi yang memberikan informasi tentang topik-topik yang terkait dengan kejadian bencana, salah satunya adalah gempa bumi. Next. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Rani untuk penjelasan terkait bab 32-nya. Sekarang kita mau masuk nih ke bab 33, yang mana solusi yang ditawarkan. Jadi kita juga membenarkan beberapa solusi dari tugas besar kami. Jadi sekarang lanjut aja langsung ke Saudara Salman untuk menjelaskan bab 33-nya. Baik, terima kasih moderator. Jadi berdasarkan yang sudah dibilang moderator, kami juga sudah menyiapkan beberapa solusi untuk permasalahan tersebut. Jadi berdasarkan permasalahan yang ada, kami memberikan solusi berupa sebuah aplikasi yang persis sama dengan info BMKG. Hanya saja di sini kami memiliki keunggulan dari segi fitur dan estetika, dan juga berdasar pada data milik BMKG, sehingga informasi yang tersampaikan dapat lebih aktual dan terpercaya. Bisa langsung next.
Oke, jadi ini fitur-fiturnya. Yang pertama ada deteksi bencana alam, kurang lebih sama seperti yang ada di info BMKG. Ini fitur untuk mendeteksi bencana alam seperti gempa, apakah akan berpotensi tsunami atau tidak, serta akan memberikan peringatan dini berupa notifikasi ke pengguna. Next. Kemudian ini ada edukasi mengenai evakuasi diri. Di sini fiturnya berisi langkah demi langkah, step by step cara evakuasi yang cepat dan tepat saat terjadinya bencana. Jadi user tuh bisa mendapat wawasan lebih lah jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti gempa, tsunami, agar tidak panik dan bisa mendapatkan info lebih bagaimana cara menyelamatkan diri. Kira-kira seperti itu. Next. Kemudian ada berita-berita seputar bencana alam. Jadi fitur ini berisi konten berita atau artikel terkait bencana alam yang sudah terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Itu kira-kira seperti apa? Next. Lalu untuk panggilan darurat, fitur ini untuk memanggil tenaga bantuan seperti rumah sakit atau pemadam kebakaran. Jadi di mana ketika terjadi sesuatu hal dan belum ada siapapun di sana yang bisa turut serta untuk menolong, kami menyediakan fitur untuk menelpon berdasarkan lokasi kota tempat user tinggal. Jadi misalnya kalian tinggal di Balikpapan, jadi akan terhubung langsung dengan layanan darurat kepolisian, rumah sakit, pemadam kebakaran yang ada di Balikpapan. Next. Oke, yang terakhir ini daftar cuaca, kurang lebih sama seperti yang ada di info BMKG. Konten ini berisi daftar cuaca sesuai dengan lokasi pengguna atau lokasi yang pengguna ingin cari. Next. Oke, mungkin itu saja solusinya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih. Jadi untuk solusi tadi sudah disebutkan semua ya dari kami. Nah, sekarang akan masuk bab paling terakhir nih, bab 4. Jadi untuk kesimpulan saran, di mana saya sendiri yang akan menjelaskan untuk kesimpulan saran kami. Jadi langsung aja di next untuk kesimpulan saran. Oke, jadi conclusion kita untuk yang pertama adalah teknologi keamanan dan prediksi bencana adalah teknologi yang diperlukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat agar tidak khawatir terhadap bencana. Lalu yang kedua, dengan adanya teknologi ini dapat membantu masyarakat hidup dengan aman, mengurangi potensi terjadinya suatu bencana, dan mengurangi korban jiwa dalam menangani suatu bencana. Seperti itu. Jadi untuk saran kita juga ada di sini di mana teknologi ini harus bisa bertahan dalam kondisi apapun, tidak mudah rusak dan sensor tidak mudah error, agar ada salah perhitungan tentang suatu bencana yang kemudian akan terjadi nantinya. Kemudian selanjutnya, teknologi ini juga harus bisa dipakai oleh masyarakat dan organisasi penanggulangan bencana agar bisa lebih waspada bagi sekitarnya. Dan teknologi ini diharapkan bisa bekerja dengan baik agar bisa mengurangi korban jiwa jika terjadi suatu bencana. Next. Oke, jadi seperti itu aja. Itu adalah terakhir dari presentasi kami untuk keseluruhan bab 1 sampai 4. Jadi untuk presentasi tugas besar wawasan umum dan wawasan informatika cuma itu aja das aurat. Jadi terima kasih atas sudah menyaksikannya. Bila ada salah-salah kata dan penyebutan atau informasi mohon dimaafkan. Kemudian mungkin dari teman-teman apakah ada yang mau disampaikan sebelum saya menutup presentasi kami? Oke, tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, jadi saya akan menutup presentasi ini. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih semuanya.